Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ini ada video viral dan ini sudah dapat beberapa hari teman-teman ya. Dan kami baru menanggapi di mana Harry Pras, yang mana kita tahu siapa Harry Pras. Dia itu adalah YouTuber. Dia itu selalu membela para sutat-sutat kelompok sebelah atau Wahabi lah. Dan biasanya dia itu mengomentari orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja ini ada video yang perlu kami tanggapi. Mari kita simak terlebih dahulu ya. Katakan di bawah yaitu Harry Pras, tempat Tenggara Jember 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azzayul Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebenarnya. Jadi Harry Pras ternyata minta maaf akibat dia itu mengomentari salah satu video daripada Razaim hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian dia mendapat reaksi mungkin dari para santri atau simpatisan daripada Razaim sendiri ya. Ini pelajaran bagi Harry Pras, pelajaran. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran, sebab pengalaman adalah guru terbaik meskipun apa yang kita alami itu tidak baik. Yang jelas pengalaman itu guru terbaik meskipun pengalaman itu sendiri kadang tidak baik. Dan saya pribadi sangat mengagumi apa yang sudah dilakukan Harry Pras. Dia berani untuk klarifikasi, minta maaf, sekaligus menghapus daripada videonya. Ini bagus. Hanya saja setelah menonton video Harry Pras ini, kami jadi bertanya-tanya. Seorang YouTuber pembela para sutat Wahabi saja ini berani kok klarifikasi, berani minta maaf, berani menghapus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan video-video yang ini? Seluruh ulama, jumhur ulama, seluruh fuqaha tidak ada yang menghalalkan rokok, memubahkan atau memakruhkan rokok. Semuanya haram, rokok haram. Bagi kami pribadi, Harry Pras ini adalah orang yang tidak tahu diri. Dia itu kan tidak bisa baca kitab. Tapi kok bisa dia berfatwa, membuat pernyataan bahwasanya seluruh fuqaha, seluruh ulama sepakat mengharumkan rokok. Tidak ada yang membolehkan, tidak ada yang memakruhkan. Semua fuqaha, semua ulama sepakat ijma mengharamkan rokok, katanya Harry Pras. Ya Allah, Pras. Anda berani klarifikasi dan minta maaf atas kesalahan. Tapi apakah Anda berani klarifikasi sekaligus memohon maaf kepada seluruh umat bahwa Anda sudah melakukan kedustaan atas nama para ulama? Bagaimana mungkin Anda mengatakan seluruh fuqaha, seluruh ulama sepakat mengharamkan rokok? Tidak ada yang memakruhkan, tidak ada yang membolehkan rokok, semua sepakat mengharamkan. Coba Anda cek dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, tepat di juz ke-10 halaman 104 sampai 105. Ulama masih berbeda pendapat tentang hukum rokok. Ada yang memperbolehkan, ada yang memakruhkan, dan ada juga yang mengharamkan. Intinya ulama tidak sepakat tentang haramnya rokok. Di sini dijelaskan, dzahaba ilal qauli bi ibahati syurbid dukhani minal hanafiyyati Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nabulusi. Di antara ulama yang bermadzhab Imam Abu Hanifah yang berpendapat tentang bolehnya mengkonsumsi rokok yaitu Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi. Wa qad allafa fi ibahatihi risalatan sammaha as-sulhu bainal ikhwan fi ibahati syurbid dukhan. Bahkan beliau Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi ini membuat suatu risalah yang diberi nama As-Sulhu Bainal Ikhwan fi Ibahati Syurbid Dukhon. Isinya tentang bolehnya mengkonsumsi rokok.
Wa minhum Shahibud Durril Mukhtar wa Ibnu Abidin wa Syekh Muhammad Al-Abbasi Al-Mahdi Shahibul Fatawal Mahdiyah wal Hamawi Syarihul Ashbahi wan Nadhair. Dan di antara ulama-ulama Hanafiyah yang membolehkan rokok adalah pemilik kitab Ad-Durrul Mukhtar, Imam Ibnu Abidin, Syekh Muhammad Al-Abbasi Al-Mahdi, pemilik kitab Al-Fatawa Al-Mahdiyah, dan Imam Al-Hamawi, pensyarah kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Wa minal malikiyati Aliyun Al-Ajhuriyu walahu risalatun fi ibahatihi sammaha ghayatul bayan lihilli syurbi ma la yughayyibul aqla minad dukhan. Di antara ulama-ulama yang bermazhab Imam Malik adalah Imam Ali Al-Ajhuri. Beliau ini juga termasuk ulama Malikiyah yang membolehkan rokok. Bahkan beliau memiliki risalah tentang hukum bolehnya rokok, yang mana beliau beri nama Ghayatul Bayan lihilli syurbi ma la yughayyibul aqla minad dukhan. Wa naqala fiha al-ifta'a bihillihi amman yu'tamadu alaihi min a'immatil madzahibil arba'ati. Dan bahkan beliau Imam Ali Al-Ajhuri ini mengutip fatwa tentang halalnya rokok dari ulama-ulama yang memang bisa dijadikan pegangan atau sandaran dari para imam-imam mazhab yang empat. Wa taba'ahu al-hilli aktsarul mutaakhirina minal malikiyati. Dan pendapat bolehnya rokok ini juga diikuti oleh mayoritas ulama mutakhirin dari kalangan ulama-ulama Malikiyah. Wa minhum ad-Dasuqiyyu was-Shawiyyu wal Amiru wa sahibu tahdzibil furuqi. Dan di antara ulama-ulama Malikiyah yang membolehkan rokok adalah Imam Ad-Dasuqi, Imam As-Shawi, Al-Amir, dan pemilik kitab Tahdzibul Furuq. Wa minas Syafi'iyyati Al-Hifniyyu wal Halabiyyu wal Rasyidiyyu wa Shibramalisiyu wal Babiliyu wa Abdul Qadir bin Muhammad bin Yahya Al-Husainiyu At-Tabariyu Al-Makkiyu walahu risalatun sammaha Raf'ul Ishtibak an Tanawuli Tumbak. Di antara ulama-ulama yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i atau di antara ulama Syafi'iyah yang membolehkan rokok adalah Imam Al-Hifni, Imam Al-Halabi, Imam Ar-Rasyidi, Imam Asy-Shibramalisi, Al-Babili, Abdul Qadir bin Muhammad bin Yahya Al-Husaini At-Tabari Al-Makki. Beliau ini memiliki risalah yang diberi nama Raf'ul Ishtibak an Tanawuli Tumbak. Wa minal Hanabilati Al-Karmiyu Shahibud Dalilit Talib. Dan di antara ulama yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal atau ulama Hanabilah yang membolehkan rokok adalah Imam Al-Karmi. Beliau pemilik kitab Dalilut Talib walahu risalatun. Dan beliau juga punya risalah sammaha, yang mana risalah itu diberi nama oleh beliau Al-Burhan fi Sya'ni Syurbid Dukhan. Ini nama risalahnya, yaitu Al-Burhan fi Sya'ni Syurbid Dukhan. Oleh sebab itu, Harry Pras jelas sekali sudah melakukan kedustaan atas nama seluruh fuqaha, seluruh ulama katanya ya, mengharumkan rokok. Padahal faktanya, kenyataannya tidak begitu. Apakah Harry Pras ini berani untuk melakukan sebuah klarifikasi, apalagi memohon maaf? Ya, tapi walaupun demikian, bagi kami Harry Pras ini masih tetap membanggakan ya, karena dia itu masih maulah sudi meminta maaf atas salah satu videonya daripada para sutat-sutat sanjungan Wahabi yang sudah jelas-jelas nyata melakukan kebohongan, melakukan kedustaan atas nama para ulama dan tidak mau klarifikasi apalagi meminta maaf kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih mendingan Harry Pras daripada sutat-sutat Wahabi yang melakukan kedustaan tersebut. Contohnya adalah Zulkarnain El-Maduri Al-Kaburi. Orang ini dia sudah berani berdusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i tentang jumlah rakaat sholat tarawih yang lebih disenangi oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan saya sudah bantah orang ini. Sampai sekarang Zulkarnain El-Maduri Al-Kaburi ini tidak melakukan klarifikasi.
tidak meminta maaf atas kedustaan yang ia lakukan di depan publik. Na'udzubillahi min dzalik. Tirulah Dul ya, Dul. Tiru tuh Harry Pras. Kan Anda sudah pernah diundang Harry Pras. Tiru itu Harry Pras. Berani untuk klarifikasi, minta maaf. Anda apa, Dul? Contoh lagi yang melakukan kedustaan atas nama para ulama adalah Zainal Abidin Al-Wahabi. Dia sudah berani berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Dan Zainal Abidin Al-Wahabi ini juga melakukan kedustaan atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum imsak dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarhus Sahihil Bukhari. Sampai sekarang Zainal Abidin ini tidak pernah minta maaf, tidak melakukan klarifikasi atas kebohongan yang ia lakukan atas nama Imam An-Nawawi ataupun atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Contohnya lagi adalah Abu Haidar As-Sundawi Al-Wahabi yang sudah berani berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i dan berdusta atas nama ulama-ulama Syafi'iyah tentang hukum mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Sampai sekarang Abu Haidar As-Sundawi Al-Wahabi ini belum melakukan klarifikasi, apalagi minta maaf kepada umat atas kebohongan yang ia lakukan terhadap Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah. Contohnya lagi adalah Firanda Andirja, Badrus Salam LC, Farhan Abu Fraihan, dan Malik Al-Athari. Keempat sanjungan kaum-kaum Wahabi ini sungguh telah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum melafatkan niat. Dan keempat sutat Wahabi ini, baik Firanda Andirja, Badrus Salam LC maupun Farhan Abu Fraihan dan Malik Al-Athari ini belum melakukan klarifikasi dan belum meminta maaf kepada umat atas kebohongan yang mereka lakukan atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum melafatkan niat dalam pandangan Imam An-Nawawi. Dan sebenarnya masih sangat banyak sekali para sutat-sutat Wahabi yang fatwanya bermasalah, sehingga umat harus waspada kepada mereka ini, waspada kepada para sutat-sutat sanjungan kaum Wahabi. Sebab apa teman-teman? Seringkali fatwa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan keterangan-keterangan para ulama. Bahkan mereka terkadang berani melakukan kedustaan atas nama para ulama. Bagi kami pribadi, apa yang telah dilakukan oleh Harry Pras, yaitu meminta maaf, klarifikasi, ini merupakan sebuah tindakan yang luar biasa lah, berani. Walaupun dia belum berani untuk klarifikasi dan minta maaf atas semua kesalahan yang ia lakukan. Ya, tapi mendinganlah daripada sutat-sutat Wahabi yang sampai sekarang tidak ada yang klarifikasi dan minta maaf itu ya. Masih mendingan Harry Pras. Lanjutkan Harry Pras, lanjutkan minta maafnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti, bisa bermanfaat. Kami lakukan semua ini karena kami sayang kepada kalian, karena kami sayang kepada orang-orang awam. Mereka itu maunya mencari ilmu pengetahuan, malah yang mereka dapatkan adalah kedustaan atau kebohongan yang telah dilakukan oleh sutat-sutat Wahabi di depan para jemaahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.